Fabio Quartararo kembali tercepat di tes pramusim Sepang. Marc Marquez tak percaya Yamaha berubah drastis. Fabio Quartararo kembali menunjukkan dominasinya dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Setelah menjadi yang tercepat di tes shakedown sehari sebelumnya, pembalap Monster Energy Yamaha ini kembali mencatatkan waktu terbaik dalam tes utama, mengungguli para rivalnya dari Ducati dan Aprilia. Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Quartararo menjadi kejutan besar, terutama karena Yamaha sempat mengalami dua musim sulit di 2023 dan 2024. Bahkan, Marc Marquez, pembalap anyar pabrikan Ducati, mengaku tak percaya melihat performa baru Yamaha yang begitu kompetitif. Quartararo mencatatkan waktu terbaik 1 menit 57,555 detik, mengungguli Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, pembalap pabrikan Ducati. Keberhasilan ini menegaskan bahwa Yamaha telah mengalami perubahan besar dan siap kembali bersaing di papan atas MotoGP. Setelah sesi tes berakhir, Quartararo tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengatakan bahwa motor Yamaha YZR M1 2025 telah mengalami transformasi yang luar biasa dibandingkan musim sebelumnya. Saya merasa seperti mengendarai motor yang benar-benar berbeda dibanding tahun lalu. Yamaha telah bekerja sangat keras selama musim dingin ini, dan hasilnya langsung terasa sejak tes shakedown, ujar Quartararo dalam wawancara pasca tes. Menurutnya, peningkatan terbesar terlihat pada sektor akselerasi, top speed, dan stabilitas di tikungan. Sebelumnya, Yamaha dikenal memiliki kelemahan dalam kecepatan lintasan lurus dibandingkan Ducati, tetapi kini perbedaan itu semakin mengecil. Saya lebih percaya diri untuk bertarung di depan musim ini. Tahun lalu kami kesulitan karena motor kehilangan kecepatan di trek lurus. Tapi sekarang saya bisa melawan Ducati dan Aprilia tanpa kehilangan banyak waktu. Ini adalah Yamaha yang benar-benar berbeda, tambahnya. Quartararo juga memuji kerja keras para insinyur Yamaha yang kini lebih terbuka terhadap pendekatan baru. Salah satu pembalap yang paling terkejut dengan peningkatan drastis Yamaha adalah Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu mengaku tidak menyangka bahwa Yamaha bisa mengalami lonjakan performa sebesar ini dalam waktu singkat. Saya benar-benar tak percaya dengan kecepatan Fabio. Yamaha telah berjuang selama 2 tahun terakhir, dan tiba-tiba mereka kembali ke puncak. Ini bukan hanya perubahan kecil, tapi benar-benar signifikan, ujar Marquez. Pembalap anyar Ducati Lenovo itu sebelumnya memperkirakan Ducati masih akan mendominasi musim 2025. Namun, setelah melihat hasil tes di Sepang, ia mulai mempertimbangkan ancaman dari Yamaha. Dari apa yang saya lihat, mereka kini punya motor yang lebih kompetitif, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan di trek lurus. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini di balapan pertama, maka musim ini akan sangat menarik, tambahnya. Marquez sendiri mencatatkan waktu terbaik di posisi kedua, tertinggal lebih setengah detik dari Quartararo. Ia mengakui bahwa Ducati masih memiliki keunggulan, tetapi Yamaha kini sudah sangat dekat. Keberhasilan Quartararo di Sepang bukanlah kebetulan. Yamaha telah melakukan berbagai perubahan besar dalam filosofi pengembangan motor mereka setelah 2 musim tertinggal dari Ducati. 1. Mesin baru yang lebih bertenaga. Salah satu kelemahan terbesar Yamaha dalam beberapa tahun terakhir adalah kurangnya kecepatan di lintasan lurus dibandingkan Ducati dan Aprilia. Namun, pada musim 2025, Yamaha memperkenalkan mesin terbaru yang lebih bertenaga, dengan peningkatan sistem elektronik dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam tes Sepang, data menunjukkan bahwa Quartararo mencatat kecepatan tertinggi plus 7 km per jam lebih cepat dibanding tahun lalu. Ini adalah peningkatan besar yang sebelumnya dianggap sulit dicapai oleh Yamaha. 2. Perubahan sasis yang lebih stabil. Selain mesin, Yamaha juga mengembangkan sasis baru yang lebih stabil dan memberikan lebih banyak grip di tikungan. Dengan perubahan ini, Quartararo bisa lebih agresif dalam pengereman tanpa kehilangan stabilitas saat keluar tikungan. Sasis baru ini memberi saya lebih banyak kepercayaan diri saat menikung. Tahun lalu, kami sering kehilangan waktu saat keluar dari tikungan. Tapi sekarang saya bisa membuka gas lebih awal tanpa khawatir kehilangan grip, jelas Quartararo. 3. Dukungan lebih banyak dari tim satelit. Setelah beberapa tahun hanya memiliki satu tim pabrikan, Yamaha kini kembali memiliki tim satelit yang membantu dalam pengembangan motor. Dengan lebih banyak data yang dikumpulkan dari pembalap lain, Yamaha dapat meningkatkan motor mereka lebih cepat sepanjang musim. Meskipun Quartararo berhasil menjadi yang tercepat di Sepang, pembalap Ducati seperti Francesco Bagnaia dan Marc Marquez tetap menunjukkan kecepatan yang mengesankan. Kami masih harus melihat bagaimana Yamaha akan tampil di balapan sesungguhnya. Tapi jika mereka bisa mempertahankan kecepatan ini,
maka pertarungan musim ini akan sangat seru, kata Bagnaia. Ducati masih memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam akselerasi dan manajemen ban. Namun, dengan Yamaha yang kini lebih kompetitif, perburuan gelar MotoGP 2025 diprediksi akan lebih terbuka dibanding musim sebelumnya. Hasil di Sepang menjadi sinyal kuat bahwa Yamaha telah kembali ke jalur juara. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai pada seri pembuka MotoGP di Thailand, Maret mendatang. Apakah Yamaha benar-benar bisa mengakhiri dominasi Ducati? Atau akankah Ducati dan Aprilia kembali menunjukkan kekuatan mereka di balapan sesungguhnya? Yang jelas, hasil tes pramusim ini telah membuktikan bahwa persaingan MotoGP 2025 akan lebih ketat dari sebelumnya. Fabio Quartararo dan Yamaha kini kembali ke puncak, dan para rival harus bersiap menghadapi kebangkitan mereka. Fabio Quartararo tercepat di tes shakedown hari ini, Marc Marquez langsung akui kebangkitan Yamaha. Yamaha mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah mengalami musim sulit dalam beberapa tahun terakhir. Fabio Quartararo berhasil menjadi pembalap tercepat pada hari ketiga tes shakedown di sirkuit Sepang, Malaysia. Catatan waktunya, 1 menit 57,794 detik, menjadi yang terbaik sepanjang 3 hari pengujian ini. Kecepatan yang ditunjukkan Quartararo semakin menegaskan bahwa Yamaha telah mengalami kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka untuk musim baru. Sebelumnya, pada hari kedua tes, Alex Rins, rekan setim Quartararo di Monster Energy Yamaha, juga menjadi pembalap tercepat. Dengan dua pembalap Yamaha bergantian mendominasi tes ini, banyak pihak mulai meyakini bahwa Yamaha benar-benar telah bangkit dan siap kembali bersaing di barisan depan MotoGP. Tak hanya itu, penampilan impresif Quartararo dan Rins juga mendapat pengakuan dari rival-rival mereka, termasuk Marc Marquez. Mantan juara dunia 8 kali yang kini telah menjadi pembalap pabrikan Ducati Lenovo itu, secara terbuka mengakui bahwa Yamaha telah menunjukkan perkembangan besar. Saya harus mengakui, Yamaha sangat cepat dan kompetitif di tes shakedown ini. Mereka terlihat sangat kuat dan mampu mencatatkan waktu yang baik. Ini menunjukkan bahwa mereka telah bekerja keras dan menemukan setelan yang tepat pada motor mereka. Jika mereka terus berkembang seperti ini, mereka akan menjadi lawan yang patut diperhitungkan di musim ini, ujar Marquez dalam wawancara setelah tes. Pernyataan Marquez ini semakin memperkuat anggapan bahwa Yamaha sedang dalam jalur yang tepat untuk kembali ke performa terbaiknya. Namun, apakah performa ini bisa bertahan hingga musim resmi dimulai? Tes shakedown adalah salah satu sesi uji coba pramusim yang biasanya diperuntukkan bagi pembalap penguji, rookie, dan tim yang mendapat konsesi seperti Yamaha dan Honda. Namun, dengan adanya perubahan regulasi terkait status konsesi, pembalap utama seperti Fabio Quartararo dan Alex Rins juga mendapatkan kesempatan untuk turun langsung menguji motor baru mereka di Sepang. Yamaha memanfaatkan sesi ini untuk mencoba berbagai perubahan yang telah mereka lakukan selama musim dingin, termasuk peningkatan pada mesin, aerodinamika, serta sistem elektronik. Di hari pertama tes, Yamaha sudah menunjukkan potensi besar, meskipun belum mencatatkan waktu tercepat. Namun, di hari kedua, Alex Rins tampil gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Performa Rins menjadi indikasi awal bahwa Yamaha mulai menemukan kembali keseimbangan motor mereka. Kemudian, di hari ini, di tes day ketiga, giliran Fabio Quartararo yang menunjukkan kecepatan luar biasa. Catatan waktunya, 1 menit 57,794 detik, tidak hanya membuatnya menjadi yang tercepat di hari ini, tetapi juga menunjukkan bahwa Yamaha mampu tampil konsisten dalam kondisi lintasan yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal kecepatan di lintasan lurus dan akselerasi keluar tikungan. Salah satu kelemahan utama Yamaha adalah power mesin yang masih kalah dibandingkan Ducati dan Aprilia. Namun, dalam tes ini, Yamaha tampaknya telah menemukan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati, menjadi salah satu pembalap yang langsung memberikan komentar atas performa Yamaha dalam tes ini. Marquez mengakui bahwa Yamaha telah membuat langkah besar, dan akan menjadi ancaman serius jika mereka bisa terus berkembang. Yamaha mulai menunjukkan tanda-tanda kompetitifnya. Mereka menunjukkan kecepatan yang luar biasa, dan dengan dua pembalap mereka yang sama-sama cepat, mereka bisa menjadi salah satu ancaman yang serius di musim ini, ujar Marquez. Komentar ini menarik, mengingat Marquez sebelumnya merupakan rival berat Yamaha saat masih di Honda. Kini, dengan beralih ke Ducati, Marquez tentu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat kekuatan tim-tim lawan. Selain itu,
Fakta bahwa Marquez mengakui kecepatan Yamaha juga menjadi sinyal bahwa persaingan di MotoGP 2025 akan semakin ketat. Jika Yamaha terus berkembang, maka Ducati, yang telah mendominasi dalam 2 musim terakhir, mungkin akan mendapat perlawanan lebih sengit musim ini. Bagi Fabio Quartararo, hasil tes ini menjadi angin segar setelah musim 2023 yang mengecewakan. Setelah meraih gelar juara dunia pada 2021, performanya menurun akibat kurangnya daya saing motor Yamaha dibandingkan rival-rivalnya. Namun, dengan peningkatan yang terlihat dalam tes ini, Quartararo kembali menunjukkan bahwa ia siap untuk bersaing di papan atas. Kecepatan yang ia tunjukkan di hari ketiga menjadi bukti bahwa Yamaha telah bekerja keras untuk memberikan motor yang lebih kompetitif bagi pembalapnya. Ini baru tes awal, tapi saya merasa cukup positif dengan perkembangan motor kami. Masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tetapi saya bisa merasakan ada peningkatan besar dibanding tahun lalu, ujar Quartararo usai sesi tes. Keberhasilan Alex Rins menjadi yang tercepat di hari kedua juga menambah kepercayaan diri tim. Kehadiran Rins di Yamaha bisa menjadi keuntungan besar bagi tim, karena ia memiliki gaya balap yang berbeda dengan Quartararo, sehingga bisa memberikan lebih banyak masukan dalam pengembangan motor. Dengan hasil tes shakedown yang sangat positif, Yamaha telah mengirimkan pesan kuat kepada para rivalnya bahwa mereka tidak bisa lagi dianggap remeh. Fabio Quartararo dan Alex Rins telah membuktikan bahwa Yamaha bisa tampil cepat, dan jika pengembangan terus berlanjut, mereka berpotensi menjadi pesaing utama di MotoGP 2025. Alex Rins tercepat di tes shakedown hari ini. Ini menjadi kebangkitan Yamaha 2025. Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang sesungguhnya. Dalam tes shakedown MotoGP yang berlangsung hari ini di sirkuit Sepang, pembalap anyar mereka, Alex Rins, tampil sebagai yang tercepat, mengalahkan para pembalap penguji dan debutan dari tim lain. Hasil ini semakin memperkuat indikasi bahwa proyek mesin V4 baru mereka berjalan sesuai harapan, membawa Yamaha kembali ke jalur persaingan setelah beberapa tahun tertinggal dari rival-rivalnya. Keberhasilan ini disambut dengan wajah penuh kepuasan dari Direktur Teknis Yamaha, Max Bartolini, yang terlihat sumringah sepanjang hari. Ex-insinyur Ducati dan Aprilia itu adalah sosok kunci di balik transformasi Yamaha, dan melihat hasil tes kali ini, ia punya alasan besar untuk tersenyum. Tes shakedown di Sepang selalu menjadi ajang penting bagi tim yang mendapat konsesi, seperti Yamaha, untuk menguji motor mereka sebelum tes resmi. Meskipun tidak semua pembalap MotoGP ikut serta, kecepatan yang ditunjukkan dalam sesi ini bisa menjadi gambaran awal performa motor baru. Dalam sesi hari ini, Alex Rins mencatat waktu terbaik 1 menit 58 detik, sebuah angka yang sangat kompetitif dibandingkan dengan catatan waktu di tes resmi tahun-tahun sebelumnya. Dengan kondisi lintasan yang cukup baik, Rins mampu menunjukkan bahwa Yamaha kini punya motor yang lebih siap bertarung. Saya benar-benar merasa nyaman dengan motor ini, kata Rins setelah sesi berakhir. Tim telah bekerja sangat keras selama musim dingin, dan hasilnya sangat terasa. Ini adalah Yamaha yang berbeda, lebih bertenaga, lebih agresif, tapi tetap mudah dikendarai. Saya sangat antusias untuk tes resmi nanti. Salah satu faktor utama di balik peningkatan performa Yamaha adalah keputusan mereka untuk meninggalkan mesin inline 4 yang sudah mereka gunakan selama lebih dari 2 dekade dan beralih ke konfigurasi V4. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Yamaha telah dikenal sebagai pabrikan dengan motor yang paling halus dan mudah dikendarai, berkat karakteristik mesin inline 4 yang memberikan tenaga lebih linear. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka tertinggal jauh dari Ducati dan Aprilia yang menggunakan mesin V4 yang lebih bertenaga, terutama di trek lurus. Di bawah kepemimpinan Max Bartolini, Yamaha akhirnya mengambil langkah besar dengan merancang mesin V4 baru untuk musim 2025. Dan hasil di tes shakedown kali ini membuktikan bahwa langkah itu mulai membuahkan hasil. Bartolini, yang sebelumnya bekerja di Ducati, membawa filosofi baru ke dalam pengembangan motor Yamaha. Dalam wawancara setelah sesi, ia terlihat sangat puas dengan progres timnya. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kami, ujar Bartolini dengan senyum lebar. Kami tahu ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi ini adalah bukti bahwa kami berada di jalur yang benar. Mesin V4 kami bekerja sesuai harapan. Para pembalap kami merasa nyaman, dan kami akan terus berkembang. Selain mesin V4, Yamaha juga melakukan sejumlah perubahan besar lainnya untuk memastikan mereka bisa kembali bersaing di level tertinggi. Beberapa di antaranya adalah paket aerodinamika baru, sasis yang disesuaikan dan elektronik yang lebih canggih.
Kecepatan yang ditunjukkan Yamaha dalam tes shakedown ini tidak bisa diabaikan oleh para rivalnya. Ducati, yang masih menjadi patokan utama di MotoGP, tentu akan memperhatikan perkembangan Yamaha dengan seksama. Meski mereka masih memegang keunggulan dalam hal pengalaman dengan mesin V4, mereka tahu bahwa Yamaha kini mulai menutup celah. Sementara itu, Aprilia dan KTM juga tak bisa menganggap enteng ancaman baru dari Yamaha. Aprilia telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, sementara KTM terus menunjukkan potensi dengan motor mereka yang semakin kompetitif. Namun, jika Yamaha benar-benar bisa mempertahankan momentum ini, mereka bisa menjadi ancaman besar di musim 2025. Tes shakedown ini baru langkah awal. Tantangan sesungguhnya bagi Yamaha adalah tes resmi MotoGP Sepang yang akan digelar beberapa hari lagi, di mana mereka akan bersaing langsung dengan semua tim dan pembalap utama. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini di hadapan pembalap-pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez, maka tidak ada lagi keraguan bahwa Yamaha benar-benar telah bangkit. Dalam beberapa musim terakhir, Yamaha seringkali kesulitan menghadapi dominasi Ducati dan perkembangan pesat Aprilia serta KTM. Namun, dengan mesin V4 baru, pendekatan aerodinamika yang lebih agresif, serta kepemimpinan teknis dari Max Bartolini, mereka akhirnya menemukan arah yang tepat. Alex Rins menjadi simbol kebangkitan Yamaha dengan catatan waktunya yang impresif di tes shakedown ini. Senyum lebar Max Bartolini menunjukkan bahwa Yamaha kini lebih percaya diri dari sebelumnya. Akankah Yamaha benar-benar kembali ke jalur juara di musim 2025? Tes resmi MotoGP Sepang akan menjadi ujian sesungguhnya. Satu hal yang pasti, Yamaha kini tidak bisa lagi dianggap remeh. Yamaha bangkit, Dovizioso langsung impresif dengan mesin V4 di shakedown Sepang. Bos Yamaha full senyum. Yamaha akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah beberapa tahun tertinggal dalam persaingan MotoGP. Dalam sesi shakedown di sirkuit Sepang hari ini, pabrikan asal Jepang itu menguji mesin V4 terbaru mereka, sebuah langkah revolusioner setelah bertahun-tahun setia dengan konfigurasi inline-4. Yang lebih mengejutkan, Andrea Dovizioso, yang didatangkan khusus untuk mengetes motor ini, langsung mencatatkan hasil impresif. Performa menjanjikan ini membuat seluruh tim Yamaha, termasuk manajemen dan teknisi, tampak lebih optimistis dibandingkan musim-musim sebelumnya. Bahkan, bos Yamaha Racing, Lin Jarvis, terlihat penuh senyum sepanjang tes, menandakan bahwa keputusan beralih ke mesin V4 mulai menunjukkan hasil positif. Selama bertahun-tahun, Yamaha adalah satu-satunya tim di MotoGP yang masih mempertahankan konfigurasi mesin inline-4, sementara rival-rivalnya seperti Ducati, Honda, KTM, dan Aprilia sudah lama beralih ke mesin V4. Meski mesin inline-4 Yamaha dikenal memiliki kestabilan dan keunggulan di tikungan, namun dalam beberapa tahun terakhir, kelemahannya di trek lurus menjadi semakin jelas. Fabio Quartararo dan Alex Rins kerap mengeluhkan kurangnya tenaga motor mereka dibandingkan rivalnya yang menggunakan mesin V4. Hal ini terlihat jelas saat mereka tertinggal jauh di lintasan lurus, terutama saat melawan Ducati yang memiliki kecepatan luar biasa. Akhirnya, Yamaha memutuskan untuk melakukan perubahan besar dengan mengembangkan mesin V4 pertama mereka. Sesi shakedown di Sepang menjadi kesempatan pertama bagi Yamaha untuk menguji proyek ambisius ini. Dengan menghadirkan Dovizioso, seorang pembalap yang memiliki pengalaman panjang dengan mesin V4 saat bersama Ducati, Yamaha berharap mendapatkan masukan yang lebih spesifik mengenai performa motor barunya. Meski sudah lama tidak aktif di MotoGP sejak pensiun di akhir musim 2022, Andrea Dovizioso membuktikan bahwa ia masih memiliki sentuhan magis di atas motor. Sejak sesi pertama, Dovizioso langsung tampil kompetitif dan mencatatkan waktu yang cukup menjanjikan. Saya sangat terkesan dengan karakteristik mesin ini. Yamaha telah bekerja dengan sangat baik untuk mengembangkan V4 pertama mereka. Motor ini memiliki tenaga lebih besar dibandingkan inline-4, tetapi tetap halus saat keluar tikungan. Sesuatu yang sangat penting dalam balapan MotoGP, ujar Dovizioso setelah sesi pertama tes. Menurut laporan dari tim teknis, motor V4 Yamaha menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan puncak dan akselerasi. Salah satu permasalahan utama Yamaha selama ini adalah ketertinggalan mereka dalam hal top speed, terutama di lintasan panjang seperti Mugello atau Sepang. Namun, data awal dari tes hari ini menunjukkan bahwa mesin V4 ini bisa bersaing dengan motor-motor V4 lainnya. Di garasi Yamaha, atmosfer optimisme terlihat jelas. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Racing, tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir,
Yamaha sering terlihat frustrasi dengan performa motor mereka yang sulit bersaing dengan Ducati dan KTM. Namun, kali ini, wajahnya penuh senyuman. Kami sangat puas dengan hasil hari ini. Ini adalah langkah besar bagi Yamaha, dan kami senang melihat bahwa mesin V4 kami langsung menunjukkan potensi yang menjanjikan, ujar Lin Jarvis. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa pengembangan masih panjang. Kami masih dalam tahap awal, dan ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Tetapi yang terpenting, kami sudah berada di jalur yang benar. Ini adalah keputusan yang besar bagi Yamaha, dan kami yakin ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan. Di sisi lain, Direktur Teknik Yamaha, Max Bartolini, juga mengonfirmasi bahwa mesin V4 ini masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, ia optimis bahwa dalam beberapa bulan ke depan, mereka bisa memperbaiki berbagai aspek dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kami masih harus menguji banyak hal, termasuk daya tahan mesin, karakteristik tenaga, dan keseimbangan motor. Tetapi dari hasil hari ini, kami bisa mengatakan bahwa kami sangat puas dengan progres yang telah kami capai, kata Bartolini. Keputusan Yamaha untuk beralih ke mesin V4 menandakan perubahan besar dalam strategi mereka. Sejak era Valentino Rossi hingga kini, Yamaha selalu mengandalkan keunggulan di tikungan dan stabilitas sasis mereka. Namun, dengan semakin kompetitifnya MotoGP, terutama dominasi Ducati dalam beberapa musim terakhir, Yamaha menyadari bahwa mereka harus berevolusi agar tetap bisa bersaing. Dengan hasil tes yang menjanjikan ini, harapan besar kini tertuju pada pengembangan lebih lanjut. Fabio Quartararo dan Alex Rins, yang akan menjadi pembalap utama Yamaha musim ini, tentu menantikan bagaimana perkembangan motor baru ini. Jika Yamaha bisa menyempurnakan mesin V4 mereka dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin Quartararo akan kembali menjadi kandidat kuat juara dunia. Namun, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yamaha harus memastikan bahwa mesin V4 ini tidak hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga tetap mempertahankan karakteristik khas Yamaha yang dikenal memiliki handling terbaik di grid MotoGP. Jika mereka bisa menemukan keseimbangan yang sempurna, maka kebangkitan Yamaha bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang siap mengguncang MotoGP. Untuk saat ini, satu hal yang pasti, Yamaha telah membuka lembaran baru dalam sejarah mereka di MotoGP, dan dengan hasil positif di tes hari ini, para penggemar Yamaha boleh mulai bermimpi besar lagi. Era baru telah dimulai, dan MotoGP 2025 bisa menjadi tahun di mana Yamaha kembali ke puncak.